Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sejarah semuanya. Selamat datang kembali di channel ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Nur Ilham. Dan pada video kali ini, saya akan membahas sejarah kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis ya. Karena ada banyak hal-hal seru dan menarik yang bakal kita bahas hari ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya, supaya kalian gak ketinggalan video sejarah menarik lainnya dari channel ini. Yuk langsung aja kita bahas mulai. Dalam sejarah, Islam pernah mengalami zaman keemasan di berbagai aspek, yaitu pada masa kekuasaan dinasti Abbasiyah di Baghdad, atau yang dikenal dengan Irak. Dinasti Abbasiyah sempat mengalami kemajuan atau masa kejayaan dalam rentang waktu yang panjang, sekitar 500 tahun. Dinasti ini mulai berkuasa tahun 132 hingga 656 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 750 hingga 1258 Masehi. Tak jauh berbeda dari yang dialami dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Umayyah yang mengalami kemunduran dan kehancuran. Kemunduran dan kehancuran dari dinasti Abbasiyah ini menjadi tolak awal dari kemunduran dunia Islam. Banyak para ahli sejarah mengungkapkan teori-teori mereka mengenai faktor-faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Salah satu penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah meliputi dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Dari segi faktor internal yaitu, pertama, adanya persaingan antar bangsa, di mana dinasti Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas dan orang-orang Persia yang sama-sama tertindas oleh Bani Umayyah. Namun, seiring berjalannya waktu, orang-orang Persia merasa tidak puas dengan kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Mereka menginginkan pemimpin dari bangsa mereka sendiri. Sementara itu, dari bangsa Arab, mereka merasa bahwa bangsanya lebih istimewa dan memandang rendah bangsa non-Arab. Kedua, adanya kemerosotan ekonomi. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbas atau dinasti Abbasiyah termasuk pemerintahan yang kaya. Perekonomian masyarakat sangat maju, terutama di bidang pertanian, perdagangan, dan industri. Namun perekonomian Abbasiyah mulai mundur setelah memasuki masa politik. Ketiga, adanya gaya hidup bermewah-mewahan dan korupsi. Setiap khalifah cenderung ingin lebih mewah dari para pendahulunya. Adapun pengeluaran membengkak yang disebabkan oleh kehidupan para khalifah dan pejabat semakin mewah, serta para pejabat yang melakukan korupsi. Keempat, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Banyak daerah-daerah yang memerdekakan diri karena terjadi kekacauan atau perebutan kekuasaan di pemerintahan pusat yang dilakukan oleh bangsa Persia dan Turki. Akibatnya, beberapa provinsi tertentu di pinggiran mulai lepas dari genggaman penguasa Bani Abbas. Kelima, adanya perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga khalifah. Dan terakhir, adanya pertikaian antar kelompok keagamaan. Dinasti Abbasiyah yang luas dan terdiri dari berbagai macam latar belakang bangsa memunculkan keragaman pandangan dan sikap fanatisme setiap golongan atau kelompok seperti Mu'tazilah, Sunni, dan Syiah, dan propaganda keagamaan lainnya. Adapun dari faktor-faktor eksternal itu yakni, pertama, terjadinya perang salib. Kekalahan tentara Romawi telah menanamkan benih permusuhan dan kebencian orang-orang Kristen terhadap umat Islam. Kebencian tersebut bertambah setelah dinasti Saljuk
yang menguasai Baitul Maqdis menerapkan beberapa peraturan yang dirasakan sangat menyulitkan orang-orang Kristen yang ingin berziarah ke sana. Karena itulah pada tahun 1095 Masehi, Paus Urbanus II menyerukan kepada umat Kristen Eropa untuk melakukan perang suci, yaitu perang salib. Peperangan berlangsung dari tahun 1097 hingga 1124 Masehi, sehingga banyak menelan korban jiwa. Kedua, adanya serangan tentara Mongol. Invasi bangsa Mongol ke kota Baghdad menjadi salah satu faktor terbesar hancurnya dinasti Abbasiyah, sekaligus menjadi awal kemunduran peradaban Islam. Invasi yang dipimpin oleh Hulagu Khan yang merupakan pemimpin bangsa Mongol saat itu telah melenyapkan kota Baghdad yang merupakan pusat khazanah keilmuan umat Islam di dunia. Pada tahun 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan 200.000 orang tiba di salah satu pintu Baghdad. Khalifah al-Mustashim tidak mampu membendung kekuatan tentara Hulagu Khan, sehingga Hulagu Khan beserta pasukannya menghancurkan kota Baghdad serta seluruh buku-buku yang terdapat di Baitul Hikmah dilenyapkan dengan cara dibakar dan dibuang ke sungai Tigris. Hingga pada saat itu air sungai menjadi hitam akibat luntur tinta yang ada pada buku-buku tersebut. Selama 40 hari, pasukan Hulagu Khan membunuh, menjara, memperkosa wanita dan membakarnya. Tak lepas dari itu, Khalifah al-Mustashim, khalifah terakhir dinasti Abbasiyah, dan keluarganya dibantai dan dibunuh sehingga menandai babak akhir dari dinasti ini. Adapun dampak-dampak kehancuran dinasti Abbasiyah terhadap dunia Islam, salah satunya yaitu ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan Baghdad pada masa Khalifah Abbasiyah merupakan pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Bahkan budaya kecintaan terhadap ilmu terlihat dari besarnya kontribusi ilmuwan masa itu terhadap perkembangan keilmuan setelahnya. Pada masa kehancuran kota Baghdad, sejarah mencatat kisah pemusnahan buku-buku di Baitul Hikmah yang sebagiannya dibuang di sungai Tigris. Setelah kejadian itu, umat Islam mengalami ketertinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan dibandingkan dengan negara-negara barat. Sehingga umat Islam harus banyak belajar dari bangsa barat lantaran kemajuan bangsa barat dalam ilmu pengetahuan. Dengan contoh, kemajuan dalam bidang kedokteran oleh dunia barat, yakni ditemukannya ultrasonografi atau USG sebagai alat untuk mendiagnosis suatu penyakit. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan dinasti Abbasiyah lemah dan akhirnya hancur.